Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sebuah kisah yang syarat akan ketulusan, pengorbanan, dan ujian hidup yang tak terduga. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa kebaikan sejati seringkali lahir dari orang yang paling sederhana. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak kisah inspiratif yang menyentuh hati. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Namanya Arif. Usianya baru menginjak 17 tahun. Namun hidup telah memaksanya tumbuh lebih cepat dari anak seusianya. Setiap pagi hingga senja, Arif menyusuri sudut-sudut kota dengan karung lusuh di pundaknya, mengais botol plastik, kardus bekas, dan apapun yang masih bisa dijual. Bau aspal panas, debu jalanan, dan tatapan acuh orang-orang sudah menjadi teman setianya. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan beberapa tahun lalu, Arif hidup sebatang kara. Ia tinggal di sebuah gubuk reyot di pinggiran rel kereta, berdinding triplek lapuk, beratapkan seng bocor, dan beralaskan tanah keras. Saat malam tiba, suara kereta yang melintas dan angin dingin yang menyelinap dari celah dinding menjadi pengantar tidurnya. Hari itu hujan turun rintik-rintik sejak sore. Arif berjalan pelan sambil menunduk, menghitung hasil memulungnya yang tak seberapa. Di tangannya, tergenggam erat satu nasi bungkus, satu-satunya makanan yang ia beli dari hasil jerih payah seharian. Nasi itulah harapannya untuk mengganjal perut malam nanti. Namun langkah Arif terhenti ketika ia melihat seorang kakek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Tubuhnya kurus, pakaiannya kusam dan basah oleh hujan. Rambutnya memutih tak terurus, dan matanya menatap kosong ke arah lalu lintas yang terus bergerak, seolah dunia di sekitarnya tak lagi ia pahami. Orang-orang berlalu lalang. Ada yang melirik sekilas, ada yang mempercepat langkah. Tak sedikit pula yang pura-pura tak melihat. Bagi kebanyakan orang, kakek itu hanyalah bagian dari pemandangan kota yang menyedihkan namun biasa. Tapi tidak bagi Arif. Hatinya tergerak. Ia mendekat perlahan lalu berjongkok di depan kakek itu. Dengan suara pelan dan penuh hormat, Arif bertanya, "Pak, Bapak kenapa sendirian di sini? Sudah makan?" Kakek itu menoleh perlahan. Bibirnya bergetar namun tak ada jawaban yang jelas. Ia hanya menggeleng lemah, lalu kembali menunduk. Dari sorot matanya, Arif tahu kakek ini pikun, bingung, dan sangat kelelahan. Arif terdiam. Tangannya refleks meremas bungkusan nasi yang ia pegang. Perutnya sendiri sejak siang belum terisi apapun. Namun tanpa berpikir panjang, ia membuka plastik nasi itu dan menyodorkannya ke arah sang kakek. "Makan dulu ya, Pak," ucapnya ririh. Kakek itu menatap nasi tersebut seolah tak percaya, lalu dengan tangan gemetar menerimanya. Air mata perlahan mengalir di pipinya saat suapan pertama masuk ke mulutnya. Arif hanya tersenyum kecil, meski perutnya terasa perih menahan lapar. Hujan makin deras. Arif menatap langit kelabu, lalu kembali melihat kakek itu yang kini menggigil kedinginan. Hatinya tak sanggup membiarkan orang setua itu tidur di jalanan. Akhirnya, Arif mengambil keputusan besar, keputusan yang akan mengubah hidupnya. Ia berkata pelan, "Pak, ikut saya saja. Rumah saya memang kecil, tapi Bapak bisa berteduh." Kakek itu mengangguk pelan, seolah menyerahkan sepenuhnya nasibnya pada remaja yang baru dikenalnya hari itu.
Di bawah hujan dan lampu jalan yang temaram, Arif menuntun langkah sang kakek menuju gubuk reotnya. Tak ada yang menyangka pertemuan sederhana di pinggir jalan itu adalah awal dari sebuah takdir besar. Takdir yang akan menguji ketulusan, kesabaran, dan keimanan seorang pemulung muda bernama Arif. Malam pertama di gubuk reot itu menjadi awal dari hubungan yang tak pernah Arif bayangkan sebelumnya. Di ruang sempit berukuran tak lebih dari 3 kali 4 meter, Arif membaringkan sang kakek di atas tikar lusuh yang selama ini ia gunakan sendiri. Ia mengalah, memilih tidur duduk di sudut gubuk sambil menyandarkan tubuhnya ke dinding kayu yang dingin. Hujan masih turun, dan air menetes dari sela-sela atap seng yang bocor. Arif dengan sigap menggeser ember kecil agar tetesan air tak mengenai tubuh sang kakek. Ia berkali-kali mengecek apakah kakek itu kedinginan, lalu menyelimuti tubuh renta itu dengan jaket tipis satu-satunya yang ia miliki. "Dingin ya Pak, sabar sedikit," bisik Arif pelan. Kakek itu hanya menatapnya dengan mata sayu, lalu menggenggam tangan Arif erat, seolah takut ditinggalkan. Genggaman itu begitu lemah, namun cukup membuat dada Arif terasa sesak. Sudah lama sekali, tak ada yang menggenggam tangannya seperti itu. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas baru bagi Arif. Setiap pagi, sebelum memulung, ia menyiapkan air hangat seadanya untuk membersihkan tubuh sang kakek. Ia memandikannya dengan penuh kehati-hatian, memastikan tubuh renta itu tak tergelincir. Tak ada rasa jijik, tak ada keluhan, hanya rasa iba dan tanggung jawab. Kakek itu sering lupa segalanya. Kadang ia tak ingat sudah makan, kadang tak ingat di mana ia berada. Namun setiap kali melihat Arif, wajahnya selalu berubah tenang. "Arif, kamu anak baik," ucap sang kakek suatu pagi. Meski beberapa menit kemudian, ia kembali lupa nama Arif. Ucapan sederhana itu membuat Arif tersenyum bahagia. Saat malam tiba, sang kakek sering terbangun sambil menangis. Ia memanggil nama-nama yang tak pernah Arif kenal. Kadang ia berteriak ketakutan, seolah sedang dikejar mimpi buruk. Arif selalu terbangun, lalu duduk di sampingnya, mengusap punggungnya perlahan. "Tenang ya Pak, saya di sini," ucap Arif berulang kali. Perlahan tangisan itu mereda. Untuk memenuhi kebutuhan makan, Arif harus bekerja lebih keras. Ia memulung lebih jauh, lebih lama. Jika biasanya ia membeli makan untuk 1 orang, kini ia harus membagi 2. Seringkali Arif hanya minum air putih, agar sang kakek bisa makan dengan layak. Suatu sore, sang kakek menatap Arif yang tampak lemas. "Kamu belum makan?" tanyanya tiba-tiba dengan suara pelan. Arif terkejut. Ia mengangguk sambil tersenyum. "Sudah Pak, tadi siang." Padahal itu bohong. Kakek itu menatapnya lama lalu berkata lirih, "Kalau kamu lapar, bilang sama Bapak." Kata Bapak itu membuat mata Arif berkaca-kaca. Sejak hari itu, Arif mulai memanggil sang kakek dengan sebutan Pak dan memperlakukannya layaknya ayah kandung sendiri. Ia berngobrol dengannya, meski sering harus mengulang cerita yang sama. Ia mendengarkan, meski sering tak mengerti. Kadang, di sela-sela pepikunannya, sang kakek mengucapkan kalimat aneh tentang gedung tinggi, rapat besar, dan perjalanan ke luar negeri. Ia hanya mengangguk, mengira itu sekedar hayalan orang tua. Tak pernah terlintas di benaknya bahwa ucapan-ucapan itu adalah potongan masa lalu yang nyata. Bagi Arif, satu hal sudah cukup. Ia tak lagi merasa sendirian di dunia. Di gubuk reot itu, di tengah kemiskinan dan keterbatasan, tumbuh sebuah ikatan yang murni. Ikatan antara 2 jiwa yang sama-sama terluka, saling menguatkan tanpa tahu bahwa takdir tengah menyiapkan ujian besar di depan mereka. Pagi itu, suasana di sekitar gubuk Arif terasa berbeda. Udara masih dingin,
namun suara langkah kaki dan deru mesin mobil memecah keheningan. Arif yang baru saja selesai menyiapkan air untuk memandikan sang kakek terkejut ketika melihat 3 mobil mewah berhenti tak jauh dari gubuknya. Catnya mengkilap, kontras dengan lingkungan kumuh yang jarang tersentuh kendaraan mahal. Pintu mobil terbuka. Beberapa pria dan wanita berpakaian rapi turun dengan wajah tegang. Tatapan mereka menyapu sekitar, lalu berhenti tepat ke arah gubuk Arif. Salah seorang pria paruh baya berjalan cepat, diikuti seorang wanita yang tampak emosional. "Di mana dia?" bentak pria itu. Arif keluar dengan langkah ragu. Ada apa, Pak?" Tanpa basa-basi, pria itu menunjuk Arif dengan wajah penuh amarah. "Kamu yang menyembunyikan ayah kami ya?" Arif terdiam. Ia tak mengerti. "Maksud Bapak?" Belum sempat Arif menjelaskan, seorang wanita berteriak sambil menangis. "Lihat kondisi ayah, kurus, kotor, pasti kamu menyiksanya." Kata-kata itu seperti tamparan keras. Arif menoleh ke arah sang kakek yang berdiri gemetar di belakangnya. "Tidak, Bu, saya justru merawat beliau," ucap Arif dengan suara bergetar. Namun emosi sudah terlanjur memuncak. Warga sekitar mulai berdatangan. Bisik-bisik terdengar, mata-mata menatap curiga. Di tengah keributan itu, seorang pria berjas rapi melangkah maju. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam. Dialah menantu sang kakek. Dengan suara tenang namun penuh racun, ia berkata, "Jangan percaya dia. Pemuda ini jelas berniat jahat. Bisa saja dia menahan ayah demi minta uang tebusan." Ucapan itu membuat suasana makin panas. Tebusan? Benar juga. Jangan-jangan Arif panik. Tubuhnya gemetar hebat. "Demi Allah, saya tidak pernah berniat jahat. Saya hanya kasihan," ucapnya sambil menunduk. Namun tak ada yang mau mendengar. Seorang warga menarik kerah baju Arif. Yang lain mulai memaki. "Pemulung kurang ajar, berani-beraninya menyiksa orang tua." Arif hampir terjatuh saat seseorang mendorongnya. Kepalanya terbentur tiang kayu. Darah menetes pelan dari pelipisnya. Namun rasa sakit fisik itu kalah perih dibanding luka di hatinya. Sang kakek tiba-tiba berteriak, "Jangan sakiti dia anak baik." Namun teriakannya terdengar kacau karena kepikunannya. Orang-orang justru menganggapnya sebagai bukti bahwa ia telah disiksa. Polisi akhirnya datang setelah seseorang melapor. Arif dibawa pergi untuk dimintai keterangan. Tangannya gemetar saat diborgol ringan. Di dalam mobil polisi, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. "Kenapa aku dituduh seperti ini, Pak?" bisiknya pada sang kakek yang kebingungan. Di kantor polisi, Arif duduk tertunduk. Ia menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Ia ceritakan bagaimana ia menemukan sang kakek, bagaimana ia berbagi nasi, dan bagaimana ia merawat beliau setiap hari. Namun kata-kata seorang pemulung tak terdengar kuat di hadapan orang-orang kaya. Sementara itu, menantu sang kakek terus memainkan perannya. Ia menunjukkan foto-foto kondisi kakek yang lusuh, memelintir fakta, dan menggiring opini bahwa Arif sengaja menelantarkan sang kakek demi keuntungan pribadi. Nama Arif mulai tercemar. Tetangga yang dulu ramah kini menjauh. Anak-anak menunjuknya dengan tatapan takut. Arif kembali ke gubuknya yang kosong. Hatinya remuk. Malam itu, Arif duduk sendirian di gubuk reot, tanpa sang kakek, tanpa siapapun. Ia memeluk lututnya, menangis dalam diam. Kalau memang kebaikan selalu dibalas begini, kenapa aku masih bertahan? Ia tak tahu bahwa di balik semua kebohongan itu, kebenaran sedang menunggu waktunya untuk bangkit dan akan menghantam lebih keras dari semua fitnah yang pernah diarahkan padanya. Hari-hari berlalu sejak Arif dipisahkan dari sang kakek. Bagi Arif, setiap jam terasa seperti siksaan. Ia kembali memulung seperti biasa, namun langkahnya terasa hampa.
Gubuk reot itu kini sunyi. Tak ada suara batuk pelan, tak ada panggilan lirih di tengah malam. Yang tersisa hanyalah rasa rindu dan luka akibat fitnah yang belum terobati. Sementara itu, di sebuah rumah sakit swasta ternama di pusat kota, sang kakek terbaring di ruang perawatan khusus. Dokter menyebut kondisinya sebagai amnesia disosiatif akibat trauma berat. Ingatannya terkunci, namun perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pulih. Suatu malam, saat hujan kembali mengguyur kota, sang kakek tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Nafasnya memburu, tangannya gemetar, matanya menatap langit-langit ruangan dengan tatapan berbeda. Lebih tajam, lebih sadar. Ia menyebut satu nama dengan suara parau. Arif. Perawat terkejut. Dokter segera dipanggil. Dalam beberapa jam berikutnya, potongan-potongan ingatan mulai kembali. Ia ingat gedung tinggi. Ia ingat ruang rapat. Ia ingat tanda tangan bernilai miliaran rupiah. Dan ia ingat satu hal yang paling jelas. Seorang remaja pemulung remaja yang memberinya makan saat ia tak ingat siapa dirinya. Pagi itu seluruh keluarga besar dikumpulkan. Para pengacara perusahaan ikut hadir. Ketika sang kakek duduk tegak di ranjang rumah sakit, aura yang terpancar darinya berubah total. Tak ada lagi kebingungan, yang ada hanyalah wibawa. Dengan suara tegas, ia berkata, "Nama saya Haryono Wijaya." Ruangan mendadak hening. Nama itu bukan nama sembarangan. Ia adalah pendiri dan pemilik utama sebuah perusahaan raksasa, konglomerasi yang mempekerjakan ribuan orang. Pria yang selama ini dinyatakan hilang dan membuat bursa saham gempar. Tangis pecah, anak-anaknya tersungkur. Namun di tengah keharuan itu, wajah menantu yang selama ini paling vokal justru memucat. Sang kakek kini kembali menjadi Tuan Haryono, melanjutkan dengan nada dingin. Siapa yang menuduh anak bernama Arif itu? Tak ada yang berani menjawab. Ia menghela napas panjang. Ketika aku hilang ingatan, satu-satunya orang yang memperlakukanku sebagai manusia adalah dia, bukan kalian. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari tamparan. Dokter kemudian mengungkap hasil pemeriksaan dan rekaman CCTV kota yang baru ditemukan. Terlihat jelas bagaimana Arif menemukan sang kakek di pinggir jalan, memberinya makan, dan membawanya pulang. Semua tuduhan perlahan runtuh. Tak lama kemudian, polisi memanggil Arif untuk datang ke rumah sakit. Arif datang dengan pakaian lusuh, tubuhnya kaku, wajahnya penuh kecemasan. Ia takut akan tuduhan baru. Namun begitu memasuki ruangan, ia terpaku. Sang kakek berdiri, berjalan tertatih menghampirinya, lalu memeluk Arif erat-erat di depan semua orang. "Anakku," ucapnya sambil menangis, "kaulah penyelamat hidupku." Ruangan bergemuruh oleh isak tangis. Arif menangis seseduh, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya sejak orang tuanya meninggal, ia merasa benar-benar dipeluk sebagai keluarga. Dengan suara bergetar namun tegas, Tuan Haryono berkata, "Mulai hari ini, aku yang akan bertanggung jawab atas hidup anak ini." Ia lalu menoleh ke arah menantunya. "Dan kalian yang memfitnahnya akan mempertanggungjawabkan semuanya." Menantu itu terduduk lemas, wajahnya pucat pasi. Seluruh kebohongannya terbuka di hadapan semua orang. Di luar rumah sakit, berita tentang kebangkitan seorang miliarder yang hilang ingatan menyebar cepat. Namun, satu hal yang lebih menyentuh hati publik adalah kisah ketulusan seorang pemulung remaja yang tak pernah berharap imbalan. Dan di titik itulah takdir mulai membalikan segalanya, memberi keadilan pada yang tulus dan hukuman pada yang culas. Sejak hari itu, hidup Arif berubah perlahan namun pasti. Fitnah yang sempat menghancurkan namanya mulai runtuh satu persatu. Polisi secara resmi menyatakan Arif tidak bersalah.
bahkan menetapkannya sebagai saksi kunci dalam kasus penelantaran dan pemalsuan keterangan yang dilakukan oleh menantu Tuan Haryono. Bukti-bukti yang terkumpul sangat kuat. Rekaman CCTV, kesaksian dokter, hingga pengakuan tidak langsung dari sang kakek sendiri membuka semua kebusukan yang selama ini disembunyikan. Terungkap bahwa menantu itu sengaja menelantarkan Tuan Haryono demi menguasai perusahaan dan harta warisan lebih cepat. Saat sang kakek hilang, ia justru menghapus laporan pencarian dan menyebarkan narasi palsu. Kini, semua kebohongan itu berbalik menghantam dirinya sendiri. Menantu durhaka itu ditangkap, harta dan jabatannya dicabut. Ia yang dulu berdiri angkuh dengan jas mahal, kini duduk tertunduk di ruang tahanan. Tak ada lagi kekuasaan, tak ada lagi penghormatan. Yang tersisa hanya penyesalan, meski semuanya sudah terlambat. Sementara itu, Arif dipanggil ke sebuah rumah besar yang tak pernah ia bayangkan akan ia masuki seumur hidupnya. Rumah utama keluarga Haryono. Tangannya gemetar saat melangkah masuk. Lantai marmer mengkilap, lampu gantung megah, dan potret-potret besar menghiasi dinding. Namun di tengah kemewahan itu, Tuan Haryono menyambut Arif dengan senyum hangat. Senyum seorang ayah. Mulai hari ini, ucapnya pelan namun tegas. Kamu bukan tamu, kamu keluarga. Arif terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berlutut, mencium tangan sang kakek dengan penuh hormat. Saya tidak butuh apa-apa, Pak. Saya hanya senang Bapak sehat. Tuan Haryono memeluk Arif erat. Justru karena itulah kamu pantas mendapatkan segalanya. Arif disekolahkan kembali. Ia mendapat pakaian layak, kamar sendiri, dan kehidupan yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Namun Arif tetaplah Arif. Ia tetap rendah hati. Ia tetap menyapa para pegawai dengan sopan. Ia bahkan meminta izin untuk sesekali kembali ke tempat ia dulu memulung, bukan untuk bekerja, tapi untuk berbagi. Suatu sore, Arif kembali ke gubuk reot itu. Ia berdiri lama di depan bangunan kecil yang dulu menjadi saksi ketulusannya. Tuan Haryono berdiri di sampingnya. Disinilah aku belajar jadi manusia lagi, ucap sang kakek sambil menatap gubuk itu. Dan kamu yang mengajarkannya. Arif tersenyum sambil menahan tangis. Hari itu, gubuk itu direnovasi, bukan untuk dihancurkan, tapi dijadikan rumah singgah bagi para lansia terlantar atas permintaan Arif sendiri. Kalau dulu saya bisa menolong satu orang, sekarang saya ingin menolong lebih banyak. Tuan Haryono menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. Dunia ini masih punya harapan selama masih ada anak seperti kamu. Malam itu, Arif duduk di samping sang kakek, memanggilnya dengan sebutan yang kini terasa lengkap. Ayah. Tuan Haryono menggenggam Arif erat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arif merasa ia benar-benar pulang. Keadilan akhirnya berpihak pada yang tulus. Dan ketulusan, sekali lagi, membuktikan ia tak pernah mengkhianati siapapun. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa ketulusan sejati tidak pernah memilih siapa yang ditolong. Dan kebaikan yang dilakukan dengan hati bersih tak akan pernah benar-benar hilang. Mungkin kebaikan itu sempat dibalas dengan fitnah, cemooh, bahkan penderitaan. Namun pada waktunya, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Arif mengajarkan kita bahwa menjadi manusia bukan tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan seberapa besar hati yang kita gunakan untuk peduli. Saat dunia membalas kebaikan dengan kezaliman, jangan berhenti menjadi baik.
karena Tuhan tidak pernah salah menghitung air mata dan pengorbanan hamba-Nya. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar pesan kebaikan ini terus menyebar.